ini peristiwa yang sudah terlalu lazim. Pertama tentu karena angka perhitungan suaranya sudah di angka sekitar 65%. Umumnya kalau udah di angka 65%, sebetulnya kesimpulan awal sudah bisa ditarik tuh. Alias nggak akan ada lonjakan-lonjakan yang akan serius. Kelihatan ini cukup random gitu. Dan random itu artinya tidak datang dari satu lokasi tertentu. Ini kan tiba-tiba muncul di huruf S gitu. S itu ternyata basisnya Pak Jokowi lah gitu. Bisa, bisa kita pahami kalau lonjakannya menjadi meningkat. Karena sistem hitungnya memang sistem di mana misalnya di awal itu adalah suara yang masuk adalah suara yang non pendukung Pak Jokowi. Gitu. Jadi kita bisa pahami. Justru itu jadi yang masalahnya. Kalau bukan basis pendukung Pak Jokowi, tapi suara mereka meningkat. Dari mana mereka dapat suaranya? Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Raihan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan penghitungan suara resmi atau real count sementara KPU dari 29 Februari sampai 2 Maret 2024. Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara per Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Padahal pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 10 pagi, suara PSI baru mencapai 2,8%. Dengan tambahan suara yang meroket ini, raihan suara partai yang dipimpin Kaisang Pangarep ini kini mencapai 3,13%. Meroketnya suara PS ini kemudian menimbulkan banyak spekulasi di publik, termasuk para tokoh-tokoh partai dan anggota DPR. Salah satunya soal dugaan adanya penggelembungan atau jual beli suara. Kalau di mata pengamat politik, kasus ini seperti apa ya? Kita akan berdiskusi dengan Bang Ray Rangkuti. Halo, apa kabar Bang Ray? Baik, jauh ini. Oke Bang Ray, menurut Anda, apa yang membuat suara PS ini tiba-tiba melonjak? Iya, sejujurnya saya tidak tahu karena ini peristiwa yang sudah terlalu lazim. Pertama tentu karena angka perhitungan suaranya sudah di angka sekitar 65%. Umumnya kalau udah di angka 65%, sebetulnya kesimpulan awal sudah bisa ditarik tuh. Alias nggak akan ada lonjakan-lonjakan yang akan serius. Melandai lah. Itu pertama tuh. Hanya kalau ada lonjakan suara di pengumpulan perhitungan suara di angka 65%, nah itu tentu sesuatu yang di luar umum ya, di luar yang lazim terjadi. Gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, lonjakannya itu kan memang lumayan tinggi ya, rata-rata di atas margin error yang sudah ditentukan oleh quick count atau tinggi berbanding dengan suara yang mereka akumulasi. Misalnya kan kalau PSI itu sampai dapat hampir satu apa namanya itu persen ya dari total sekitar 2% yang mereka akumulasi sebelumnya gitu. Itu artinya kan lebih dari setengah akumulasi suara mereka yang terjadi kelonjakan itu gitu kan. Beda cerita misalnya kalau mereka kan menyebutkannya PKB. PKB itu kan memang ada peningkatan sekitar 1%. Tapi kan suara awal dia udah di sekitar angka 8% gitu loh. 8 berbanding 1 itu kan artinya lonjakannya nggak terlalu tinggi gitu. Kecuali misalnya tiba-tiba dia dapat 4%, 5% gitu. Baru kita mengatakan ada lonjakan luar biasa di PKB itu. Nah ini alasan yang kedua. Nah alasan yang ketiga itu kelihatan ini cukup random gitu. Dan random itu artinya tidak datang dari satu lokasi tertentu. Taruhlah misalnya kalau model penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU memulai dari A sampai Z gitu ya, modelnya kita pakai begitu. Ini kan tiba-tiba muncul di huruf S gitu. S itu ternyata basisnya Pak Jokowi lah gitu. Bisa kita pahami kalau lonjakannya menjadi meningkat. Karena sistem hitungnya memang sistem di mana misalnya di awal itu adalah suara yang masuk adalah suara yang non
pendukung Pak Jokowi. Gitu. Jadi kita bisa pahami. Nah ini kan tidak, ini random. Tiba-tiba datang dari Cilegon, di Beber, datang dari Jawa Tengah, datang dari Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Artinya polanya ini bukan pola yang terlihat abjatik gitu loh. Tapi ini pola yang ini tiba-tiba masuk Z, tiba-tiba masuk B, tiba-tiba masuk apa namanya itu R, tiba-tiba masuk S gitu loh kira-kira. Nah kalau random begini ini kan baru dicari faktor keempat. Apakah memang kelonjakan-kelonjakan itu merupakan basis dari pendukungnya Pak Jokowi? Nah anehnya itu kalau dilihat dari suara lonjakan-lonjakan itu justru di beberapa tempat kelihatan itu adalah basis yang tidak di mana Pak Jokowi tidak terlalu kuat. Misalnya Banten, dekat daerah khusus Yogyakarta, kita tahu agak masalah dengan PSI-nya, gitu ya. Dan daerah Sulawesi Selatan dan tempat-tempat yang lain. Nah, dari kalau dilihat dari 4 indikator ini, ya tentu kita memiliki pertanyaan terhadap mengapa bisa ada lonjakan suara seperti saat ini. Oke, tadi Anda menyebut bahwa suara-suara ini datang dari daerah yang bukan basis kuat Jokowi ya. Apakah mungkin itu menjadi salah satu alibi mereka agar tidak ada spekulasi bahwa ini suara berasal dari pendukung Jokowi seperti itu? Ya, justru suara ini kalau kita lihat secara random, banyak yang tidak berasal dari basis pendukungnya Pak Jokowi gitu. Itu kan ada beberapa tempat di Banten. Banten itu kan kita tahu bukanlah basis pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Ada di Jogja. Taruhlah Jogja itu pemilih pilpresnya Pak Jokowi, tapi kan masyarakat Jogja punya persoalan dengan PSI dan Suara ini kan random nih Bang, bukan dari daerah yang basisnya pendukung Jokowi. Apakah mungkin ini strategi dari PSI agar tidak ada spekulasi bahwa suara yang mereka raih ini dari pendukungnya Jokowi begitu Bang? justru itu jadi yang masalahnya. Kalau bukan basis pendukung Pak Jokowi, tapi suara mereka meningkat. Dari mana mereka dapat suaranya? Justru malah Begitu. menjadi pertanyaan baru ya Bang ya? Iya, justru itu yang jadi pertanyaan. Kan saya udah mengatakan tadi, mungkin kita bisa memahami kalau misalnya pakai pola abjad gitu. Misalnya daerah-daerah yang dimasukkan A dulu, baru B, baru C gitu. Nah begitu masuk D-nya, tiba-tiba suara PSI melonjak. Ya kita paham, karena D itu basis pemilihnya adalah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Nah ini kan tidak. Pola suara yang masuk itu random. Kadang A masuk, tiba-tiba masuklah Z, tiba-tiba masuk Y, tiba-tiba masuk T, dan nggak jelas di polanya gitu loh. Nah, dan di tengah ketidakjelasan pola itu, relatif kenaikan suara itu datang dari beberapa tempat di mana Pak Jokowi nggak terlalu kuat gitu. Oke Bang Rey, apakah Anda menilai ada indikasi penggelembungan atau jual beli suara di kasus ini? Ya saya tidak bisa menilai karena saya nggak punya bukti yang cukup kuat. Nah, cuma saya mau mengatakan begini, pola-pola yang seperti ini sebetulnya bukanlah pola yang luar biasa. Ini relatif cukup biasa terjadi di dalam pemilu kita. Kan kita ketahui dahulu bahkan ada anggota KPU yang dijerat kasus suap gara-gara yang beginian kan. Nah, sampai sekarang masih di tahanan KPK kan. Maksud saya ini bukan pola yang baru, bukan pola yang juga aneh, bukan pola yang tiba-tiba terjadi di apa namanya di di Pileg 2024 ini bukan. Ini sesuatu yang lama gitu. Nah, oleh karena itu kalaupun terjadi ya karena kita memang mungkin kurang waspada, kurang hati-hati gitu. Itu satu. Tapi kalau sekarang diributkan orang, ada dua indikasi. Pertama karena model caranya itu terlalu dramatik gitu ya. Ini kan polanya dalam beberapa hari tiba-tiba ngumpul gitu loh. Suara itu di dalam satu partai politik gitu ya. Nah yang kedua partai politik itu memang kebetulan partai yang mendapat sorotan publik ya. Dalam hal ini adalah partai PSI yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah ya karena melampaui margin error yang dinyatakan oleh berbagai lembaga survei. Oke. Oke, ini Bang Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali ini mengusulkan agar dibentuknya fraksi threshold di DPR RI untuk mengatur ulang ambang batas parlemen. Beberapa pihak menilai ini hanya untuk kepentingan PSI sendiri. Kalau Anda melihatnya seperti apa?
Maksudnya gimana itu ya? Fraksi Fraksi threshold. threshold, kan sebelumnya ada parlemen threshold. Nah ini fraksi threshold diusulkan oleh Grace Natali untuk Ya mengatur nanti ulang akan kembali terjadi. parlemen. Nggak perlu lagi diatur ulang. Kan sudah ada ketetapan baru Mahkamah Konstitusi yang meniadakan parliamentary threshold. Kalau parliamentary threshold yang ditiadakan, otomatis yang diatur nanti adalah uh, fraksi threshold gitu. Nah artinya saat partai politik itu baru dapat membentuk satu fraksi dengan ketentuan memperoleh minimal kursi di DPR gitu loh. Nah, misalnya partai yang cuma dapat satu kursi, dua kursi gitu ya, itu tentu tidak mungkin membentuk fraksi sendiri. Mereka harus membentuk fraksi baru sendiri nanti dengan akumulasi dari partai-partai yang tidak mendapatkan minimal kursi untuk membentuk satu fraksi. Misalnya katakan begini, minimal fraksi itu mendapatkan 5% kursi di DPR, baru boleh dia membentuk fraksi sendiri. Nah itu tinggal bergabung aja partai-partai politik yang di bawah 5% itu dalam satu fraksi sendiri. Kalau ternyata banyak, bisa dibelah dua. Gitu. Jadi fraksi non 5% itu bisa dua fraksi, bisa cuma satu fraksi. Gitu. Tergantung lihat situasinya nanti. Gitu. Kalau itu ya menurut saya otomatis terjadi karena udah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tinggal itu nanti diatur di MD3. Makanya MD3 ini nanti kan akan harus direvisi ya kan untuk mengakomodir ya kemungkinan adanya partai politik yang mendapatkan suara ya minimal misalnya satu kursi atau dua kursi. Tapi ini nggak kejadian sekarang. Nanti 2029. Jadi mungkin pengaturannya baru dilakukan nantilah setelah ada anggota DPR terpilih dan anggota DPR terpilih itu bekerja lalu merevisi Undang-Undang MD3. Oke, baik. Dengan adanya hal ini nih, kasus ini Bang, bagaimana tanggapan Anda terhadap kinerja KPU dan Bawaslu mengingat sentimen publik terlihat semakin negatif nih kedua lembaga tersebut? Kayaknya di forum ini juga udah beberapa kali saya sebutkan, jauh sebelum orang membuat penilaian bahwa ini pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi, saya sudah menyampaikan ini sebelumnya. Masih ingat itu tanggal 25 Desember 2023 yang lalu saya sudah buat penilaian. Inilah kali pertama pemilu terburuk sepanjang reformasi kita lakukan. Itu dicatat di tanggal 29 Desember saya ungkapkan itu. Jadi ya kalau sekarang disebutkan oleh Pak Yusuf Kala, di talk sebut sana, sebut sini, kita udah sebutkan itu terlebih dahulu. Kalau mungkin Bang Ray sudah menyampaikan sebelumnya soal apa yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait adanya dugaan kecurangan-kecurangan ini, mungkin boleh disampaikan kembali, Bang? Pertama saya sudah menyampaikan juga berulang kali, agar sirekap itu udahlah dihentikan total. Itu lebih banyak mengundang ributnya daripada mengundang sebaliknya gitu ya. Dan itu sudah berubah fungsi. Kan kalau sebelum ini kan sirekap untuk ngawal yang manual. Yang terjadi sekarang kan manual mengawal sirekap. Nah uniknya sirekapnya nggak bisa dipakai apa-apa. Karena kalau terjadi misalnya penggelembungan suara di manual, nggak bisa dirujuk ke sirekap. Sirekap itu nggak punya dasar hukum untuk disertakan gitu loh. Nggak bisa dijadikan alat bukti juga. Gitu. Jadi ngapain kita menggunakan sesuatu yang sebetulnya secara manfaat nggak lagi berfungsi. Karena manfaat utama dia itu kan memberi informasi kepada publik. Ya nggak ada informasinya, begitu-begitu aja, yang ada nggak malah jadi bahan gunjingan kan. Nah oleh karena itu jadi awal tutup aja, permanen aja, tutup. Jadi sekarang kita total ya mengawal perhitungan suara yang real count. Nah, yang real count ini tentu sangat tergantung kepada keahlian dari setiap saksi-saksi, baik partai politik, caleg maupun ya calon paslon presiden wakil presiden. Gitu. Nah, mereka sebaiknya mungkin misalnya tiap partai tuh buat kanalnya sendiri deh pemberitahuan bahwa suara mereka sudah sekian, sudah sekian dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh kira-kira tuh. Nah, tinggal kita mengacu ke sana. Gitu. Nah, sekarang kan kita misalnya kenaikan kalau sekarang misalnya kenaikan dari apa namanya itu ya dari PSI itu, kita kan acuannya bukan manualnya, bukan sirekamnya, acuannya itu pada quick count. Karena dianggap itu terlalu tinggi dari margin error yang ditetapkan oleh quick count gitu loh.
Lalu di situ orang ribut. Jadi bukan karena orang melihat ada perbedaan signifikan antara yang manual dengan Sirekap, bukan. Tapi Sirekapnya sendiri dipersoalkan orang karena kalau kenaikannya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh quick count. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Ray sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Tribun News on Focus. Sehat selalu Bang, dan Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. sama-sama. Yuk. Dan Tribuners, sekian diskusi kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya yang tentu membahas topik menarik bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.